saya Muhammad Gulam Al-Faras, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Nadia Hapsari dan Hauliatul Najiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang miskonsepsi pada materi stoikiometri untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah inovasi pendidikan. Ya, langsung saja. Yang pertama, miskonsepsi pada materi stoikiometri. Yang pertama adalah miskonsepsi pada persamaan reaksi setara. Nah, biasanya peserta didik ini menuliskan persamaan reaksi setara dari reaksi antara logam Mg dan gas oksigen itu menjadi MgO. Tetapi peserta didik ini memiliki miskonsepsi. Saya contohin ya. Dalam logam Mg dan gas oksigen, peserta didik ini menuliskan oksigen sebagai unsur bukan sebagai molekul. Padahal di dalam alam, oksigen ini ditemukan dalam bentuk molekul atau gas O2, bukan oksigen, bukan mono. Seperti ini. Dan ini menjadi MgO. Tapi peserta didik tidak menuliskan O2. Nah, peserta didik menganggap oksigen sebagai unsur, tidak sebagai molekul. Nah, persamaan reaksi ini seolah-olah benar menurut peserta didik, karena jumlah atom pada reaktan dan produk ini sama. Namun konsep ini bertentangan dengan konsep yang benar, gitu ya. Bahwa oksigen di alam ini lebih stabil dalam bentuk molekul ya, bukan unsur seperti ini gitu. Jadi seharusnya penulisan persamaan reaksi ini seperti ini: 2Mg bereaksi dengan gas oksigen, gas O2 menjadi 2MgO. Ini merupakan konsep yang benar, begitu. Yang kedua, peserta didik memahami bahwa pada reaksi yang disetarakan adalah jumlah koefisiennya, Hal ini bertentangan dengan konsep yang benar, di mana reaksi dikatakan setara jika jumlah atom itu tiap jenis unsur ini pada reaktan maupun produk ini sama. Jadi pada persamaan reaksi ini merupakan sudah setara ya, karena setiap atomnya ini dari produk maupun reaktan sudah setara. Tetapi jika peserta didik menganggap bahwasannya setiap koefisien antara reaktan dan produk ini harus sama, itu merupakan konsep yang salah gitu ya. Jadi ini merupakan konsep yang sangat sederhana gitu ya. Karena dalam persamaan reaksi ini setiap atom dari reaktan maupun produk itu harus sama, bukan koefisiennya. Koefisien dari reaktan maupun produk itu boleh tidak sama. Tapi jika atom dari reaktan maupun produk itu harus sama. Misalkan atom C di reaktan dan atom C di produk itu sama-sama satu. Jadi ini udah setara untuk C. Untuk H di sini di reaktan ada 4, di produk juga ada 4. Ini udah setara. Di atom O ini ada 4, dan di sini juga ada 4, O2 dan 2O, dan ini udah setara gitu. Jadi konsep peserta didik selama ini sudah agak salah, karena menganggap bahwasanya koefisien antara reaktan dan produk itu harus sama. Kita lanjut pada miskonsepsi yang kedua, yaitu miskonsepsi pada hukum kekalahan massa. Jadi para peserta didik ini memahami bahwasanya hukum kekalahan massa itu yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama sebagai perbandingan koefisien reaktan dalam satu reaksi. Saya contohin ya. Jadi di sini ada 2Mg bereaksi dengan oksigen, jadi 2MgO. Nah, jadi hal konsep tadi itu bertentangan dengan konsep yang benar, bahwa pada persamaan reaksi hukum kekalahan massa menyatakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan volume, tapi tidak berbanding lurus dengan massa gitu. Jadi sebagai perbandingan mol itu bukanlah perbandingan massa gitu. Konsep ini menunjukkan bahwasannya pada hukum kekalahan massa itu perbandingan koefisien pada reaksi tidak menyatakan perbandingan massa reaktan. Jadi siswa ini menganggap bahwasannya mol reaktan dan mol produk itu merupakan perbandingan massa juga gitu. Jadi perbandingan mol di antara reaktan dan produk ini kan sama-sama ya. Jadi peserta didik ini menganggap bahwasanya massa di produk dan massa di reaktan itu sama. Padahal tidak seperti itu. Jadi perbandingan mol itu tidak sama dengan perbandingan massa. Jadi massa itu seharusnya ditimbang terlebih dahulu atau dicari tahu dengan neraca analitik, baru didapat massanya, begitu. Mungkin itu sekedar sedikit sharing, sedikit materi dari saya untuk
adik-adik semua. Kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.